Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Baik, teman sore ini baru pertama kali kita bertemu. Maka dari itu saya akan perkenalkan diri. Nama lengkap saya Intan Setia. Nama panggil Intan. Saya mahasiswi dari STIPA 1 Serius Ukraina. Baik teman-teman, tujuan katekese pada hari ini dengan tema peran mahasiswa sebagai agen anti korupsi. Baik, tujuan katekese pada sore hari ini mengatakan bahwa bagaimana peran kita sebagai orang muda untuk mengatasi anti korupsi dalam setiap masyarakat atau dimanapun kita berada. Maka dari itu, agar katekese kita dengan hati, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Untuk itu, marilah kita menyanyikan lagu kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada sore ini kami dapat berkumpul dan mengadakan katekese bersama untuk hidup yang penuh baik, kejujuran dan adil. Supaya kami manusia perlu memiliki kesadaran, setiap tugas dan tanggung jawab. Maka dari itu, melalui katekese peran mahasiswa sebagai agen anti korupsi, tema ini pertama-tama mengajak teman-teman untuk penuh dengan kejujuran dan cintai diri sendiri. Dengan tujuan agar hidup kita semakin baik di dunia ini dengan penuh sukacita dan warna dan penuh iman yang utuh pada Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Baik teman-teman, untuk menjalani katekese kita ini, mari kita mendengar aksi konkret dan mendengarkan cerita. Judul dari cerita inilah peran orang muda dalam mengatasi korupsi. Di sebuah desa di Paroki Pancar, hiduplah dua orang anak muda yang berumur 21 tahun. Dua orang muda itu yang bernama Ayu dan Aryo. Orang muda tersebut selalu aktif dalam kegiatan OMK atau kegiatan apapun di desa itu. Suatu hari di desa Pancar, menjelang dunia politik semakin panas. Banyak orang yang mengikuti politik, terlebih khusus masyarakat yang berada di desa itu. Pada suatu hari menjelang masa politik, masyarakat semakin panas dalam debat tentang pemilihan politik. Suatu hari masyarakat itu semakin hari mereka selalu berkumpul bersama untuk membahas terkait dalam pemilihan politik. Saat itu, dua orang muda itu berkumpul bersama dengan masyarakat di desa itu. Kemudian, dua anak muda tersebut bergabung bersama dengan orang tua dan keluarga dan masyarakat di desa itu. Maka dari itu, dalam desa tersebut, kedua dari
Lalu pada saat di desa itu keluar seorang bersaudara karena mereka mengadakan perbedaan kepentingan politik, maka dalam satu keluarga membuat masalah karena yang dilakukan oleh bersaudara itu. Lalu kemudian orang muda tersebut memasuki ke dalam satu keluarga yang mengadakan masalah terkait perbedaan kepentingan politik. Kemudian orang muda tersebut mengatakan kepada keluarga tersebut supaya dalam masyarakat kita sebagai masyarakat di tempat ini tidak terlalu ada masalah karena terkait perbedaan pemilihan politik. Karena tujuan orang muda mengatakan hal itu supaya masyarakat desa tersebut tidak berdampak tingkatnya kerentan selama masa politik dengan buruk. Oleh karena itu, pentingnya orang muda tersebut agar masyarakat tidak menimbulkan masalah hanya karena perbedaan jenjang politik tersebut. Karena bagi orang muda itu adalah perbuatan yang tidak baik, supaya kedepannya masyarakat semakin baik dan pada akhirnya keluarga tersebut berdamai dan menjadi satu. Oke teman-teman, bagaimana, sudah mendengar cerita yang baik? Sudah. Baik, karena kita sudah mendengarkan cerita ini, ada berapa pertanyaan penuntun bagi teman-teman. Maka dari itu, teman-teman untuk menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa anak muda peduli dengan masyarakat? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali cerita yang kita dengar bersama, bahwa di mana ada orang muda yang berpartisipasi untuk menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat, yaitu perbedaan pilihan dalam artian pilihan politik. Nah, di sini pertanyaan tadi, mengapa anak muda peduli dengan masyarakat? Sebagaimana telah saya dengar dari cerita tersebut, menarik sekali bahwa orang muda itu peduli dengan masyarakat itu karena yang pertama mereka memiliki kesadaran dari diri mereka sendiri bahwa untuk kesadaran dari diri mereka sendiri supaya masalah yang ada dalam masyarakat itu sudah terselesaikan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, orang muda itu peduli itu karena mereka juga tahu bahwa mereka adalah generasi penerus. Dalam artian bahwa mereka akan menjadi pemimpin penerus. Maka dari itu mereka itu harus mampu membentuk suatu masyarakat yang baik, dan harus juga menyelesaikan sebuah masalah yang ada dalam masyarakat itu. Baik, terima kasih dari teman Asti mengatakan bahwa orang muda itu memiliki kesadaran karena mereka itu adalah generasi penerus bagi masa depan mereka. Karena dalam perbedaan politik itu adalah mereka harus menyelesaikan supaya dalam masyarakat tersebut tidak dalam mengadakan politik yang tidak baik. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tujuan anak tersebut kepada masyarakat? Dan dari saya, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Singkat saja, kira-kira apa tujuan anak muda tersebut? Intinya seperti tadi pertanyaannya, bahwa tujuannya yaitu supaya praktik korupsi tidak merajalela di masyarakat. Sekian. Oke, terima kasih Kak Kauta. Mungkin ada lagi? Terima kasih. Singkat saja, kalau menurut saya bahwa tujuannya itu bahwa anak orang muda itu berpartisipasi aktif dalam masyarakat supaya mereka menyadarkan orang muda lainnya untuk tidak terjerat dalam tindakan korupsi. Oke, baik, terima kasih. Mari kita melanjutkan pertanyaan ketiga. Tindakan apa kita lakukan ke depannya sebagai ayah muda?
Kalau menurut saya, tindakan yang bisa kita lakukan dalam masyarakat itu yaitu kita sebagai orang muda itu harus memiliki kesadaran tinggi dalam artian bahwa harus peka dalam setiap masalah dan jangan sampai orang muda itu sebagai pelaku dalam tindakan korupsi, tetapi orang muda itu harus mampu memberantas korupsi itu dari hal kecil yaitu dari masyarakat. Sekian. Terima kasih yang Abang. Kita sebagai orang muda itu kita tidak boleh terpaku dalam dunia politik atau korupsi. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita tadi. Maka dari itu saya mengajak kepada orang muda atau kita semua, tentu kita sebagai anak muda perlu kita mempertimbangkan kemudian memiliki kesadaran kehidupan, terutama kehidupan kita di masyarakat dan di mana kita berada. Sehingga kepedulian kepada masyarakat terutama menjadi agen perubahan dunia yang menyimpang korupsi. Baik adik-adik, baik teman-teman, untuk itu mari kita menjalani tes kitab suci Ulangan bab 16 ayat 9 sampai dengan 20. Ulangan bab 16 ayat 19 sampai dengan 20. Saya minta pada satu orang untuk membaca teks kitab suci. Bacaan diambil dari kitab Ulangan. Pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada teman Estian yang sudah membaca kitab suci. Apakah teman-teman sudah mendengar? Sudah jelas? Sudah. Baik. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan penuntun bagi teman-teman. Apa yang menarik dari kitab suci tersebut dan jelaskan alasan. Baik, kalau dari saya, ayat yang menarik dari bacaan kita pada hari ini, Ulangan bab 16 ayat 19 sampai 20 itu, menurut saya yang menarik itu ayat 19 yang mengatakan janganlah memutarbalikkan keadilan dan janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta orang-orang yang bijaksana dan memutarbalikkan fakta. Ayat ini menegaskan bahwa pentingnya keadilan dalam suatu komunitas di masyarakat, di mana di sini dalam sebuah politik itu kita harus menjauhkan diri dari tindakan suap menyuap. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Intinya bahwa kita harus menghindar dari tindakan korupsi. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Baik, pertanyaan kedua. Apa pesan bagi anak muda terkait teks kitab suci tersebut? Kalau Silakan. menarik sekali bacaan kita dari Ulangan, di mana yang mengatakan bahwa semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dalam keadaan menikmati negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi salah satu pesan yang dapat kita petik dari bacaan ini untuk sebagai OMK yaitu bagaimana kita sebagai OMK itu harus mampu memiliki jiwa yang menjunjung tinggi keadilan.
karena muda adalah generasi penerus, kita sebagai muda adalah sebagai garda terdepan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada teman Asli. Mari kita melanjutkan pertanyaan ketiga. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman terkait dengan Baik, di sini saya ada pengalaman dengan bacaan pada hari ini dari kitab Ulangan. Pengalaman saya di sini kebetulan beberapa bulan yang lalu terjadi pemilihan kepala desa di Kabupaten Kampung. Di sini sebelum pemilihan berlangsung, pada suatu malam seorang kepala desa datang ke rumah. Sebelumnya dia jarang sekali mengunjungi kami punya rumah. Tapi pada suatu malam, ketika dia mencalonkan dirinya untuk sebagai anggota calon kepala desa, dia berkunjung ke rumah dengan salah satu keluarganya, dan dia di sini mengajak kami semua anggota keluarga, saya dengan mama saya dan ayah saya serta adik saya. Dia datang ke rumah, datang dengan bawa uang, di mana di sini tujuannya dia adalah memberi suara dari kami semua keluarga. Tapi di sini kebetulan ada satunya kakak, dia tolak uang tersebut karena dia tidak mau suaranya dibeli atau terjadinya suap menyuap. Akhirnya di sini setelah kakak saya memberitahukan kepada orang tua saya bahwa tindakan tersebut tidak baik, di sini akhirnya kami menolak uang tersebut dan kami lebih memilih pemilihan yang tanpa suap menyuap atau suara kami tidak mau dibeli. Sekian dari kami. Terima kasih teman Rusi menunjukkan pengalaman. Baik, terima kasih teman Rusi, menarik sekali pengalaman yang dia ceritakan, di mana bahwa dalam ketika seorang kepala desa memberikan atau suap menyuap kepada keluarga Rusi, tetapi keluarga Rusi juga memiliki kesadaran karena suap menyuap adalah perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu keluarga Rusi menolak karena tindakan yang dilakukan kepada desa adalah perbuatan yang dilanggar. Oke, selanjutnya saya minta kepada teman-teman yang sudah menjawab, mari kita meminta doa permohonan. Kita berdoa bagi kita kaum muda, sekiranya semangat persaudaraan dan rasa cinta serta peduli terhadap masyarakat dan juga terutama dalam gereja, agar kita mampu dan menunjukkan sikap integritas kita terhadap negara kita, agar sekiranya perilaku koruptif tidak merajalela dalam hidup kita. Marilah kita memohon bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga hari ini kami semua menyadari bahwa perilaku korupsi adalah perbuatan jahat. Kiranya Engkau mengutus Roh atas diri kami agar kami tidak terjerumus dalam perilaku korupsi. Marilah kita mohon. Mari kita satukan doa dan permohonan kita, yang doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari
Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kami untuk hidup yang penuh baik, kejujuran, dan adil, supaya kami manusia perlu memiliki kesadaran setiap tugas yang kami jalankan. Demi Kristus Tuhan dan Tuhan Amin. Selanjutnya, bagaimana aksi konkret kita sebagai orang muda ke depan? Baik, dari saya terima kasih untuk Ibu Intan yang kira-kira memberikan bagaimana ide atau aksi konkret yang dapat kita buat ke depannya. Menurut saya di sini, yang pertama tentu sebagai pelajar atau siswa kita mampu membuat sebuah organisasi kecil di kampus yang tentunya organisasi ini dapat meminimalisir tindakan atau perilaku korupsi yang masih terjadi di masyarakat luas. Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih kepada teman-teman karena sudah menjawab terkait dengan aksi konkret kita sebagai mahasiswa atau orang muda untuk kedepannya. Baik, saya minta kepada teman-teman yang sudah menjawab untuk mendoakan permohonan. Baik teman-teman, karena tindakan aksi konkret kita sebagai mahasiswa atau orang muda kedepannya, kita harus melakukan peran kita untuk melakukan tindakan baik di masyarakat atau dimanapun kita berada. Marilah kita satukan doa kita, doa permohonan. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada atas segala kasih kemurnian kepada kami, sehingga kami berada di tempat ini dalam mengadakan katekesi bersama tentang mahasiswa sebagai agen anti korupsi. Para katekesi ini menegaskan tentang hidup kami sebagai jujur, adil, dan teladan bagi kehidupan kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Sampai